Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita pada materi corak kehidupan manusia zaman praaksara. Corak kehidupan manusia purba zaman praaksara. Berdasarkan corak kehidupannya, periodisasi masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundakian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan berdasarkan hasil kebudayaannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan Paleolitikum dan masa berburu dan mengumpulkan makanan Mesolitikum. Paleolitikum berlangsung 600.000 tahun lalu. Jenis manusia purbanya diantaranya adalah Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Hidupnya nomaden dengan berkelompok dengan jumlah 10-15 orang dan tetap mengenal konsep primus inter pares. Benda hasil kebudayaannya berupa alat batu yang masih kasar, contohnya flex, alat-alat tulang, alat serpi batu, kapak perimbas. Benda hasil kebudayaan dibagi menjadi dua, kebudayaan Ngandong dan Pacitan. Pada masa Mesolitikum berlangsung sekitar 10.000 sampai 2.500 tahun lalu. Benda hasil kebudayaannya berupa batu yang salah satu sisinya dihaluskan. Manusia yang hidup yaitu ras Australomelanesoid dan ras Mongoloid. Menghasilkan sampah dapur atau Kyokemendoker, dikenal dengan peradaban Abrisauroloid dan semi-sedenter. Atau mereka tinggal di gua batu, mengenal cara bercocok tanam dengan teknik slash and burn. Masa bercocok tanam pada masa ini Nusantara kedatangan bangsa Proto Melayu yang berasal dari Yunan, wilayah Tiongkok bagian selatan. Mereka membawa tradisi bercocok tanam dan kebudayaan baru yang disebut budaya Neolitikum atau batu muda. Zaman Megalitikum atau batu besar berbeda dengan masa batu lainnya karena tidak dapat dimasukkan dalam kelompok periodisasi praaksara Indonesia. Istilah megalit berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Ciri khas masa ini adalah adanya benda-benda kebudayaan berbentuk batu-batu besar yang dibangun dengan tujuan tertentu. Masa Megalitikum peninggalannya yaitu berupa menhir, tugu batu tempat pemujaan kepada roh nenek moyang. Punden berudak, bangunan tempat pemujaan kepada roh nenek moyang dibuat dalam bentuk bertingkat-tingkat. Kemudian ada sarkofagus, tempat untuk menyimpan jenazah yang umumnya dibuat dari batu. Kemudian ada dolmen, meja tempat meletakkan sesaji. Ada waruga, kubur atau makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian. Kemudian ada arca batu, pemujaan terhadap roh nenek moyang. Berikut adalah peninggalan pada masa Neolitikum, di mana pada masa Neolitikum diyakini sudah mengenal barter. Benda hasil kebudayaannya berupa alat batu yang sudah mulai halus. Kemudian mereka menetap di desa-desa kecil. Bangsa yang terlibat adalah bangsa Melayu Proto dan Melayu Tua. Masa perundakian pada masa ini Nusantara kedatangan bangsa Dotro Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Yunan. Mereka adalah bangsa yang terampil membuat alat-alat dari logam. Masa logam terbagi atas masa tembaga, perunggu, dan besi. Bukti-bukti tertua temuan artefak besi dan perunggu di Indonesia terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan, yakni 500 sebelum Masehi. Masa perunggu di Indonesia ditandai dengan penemuan nekara, kapak corong, arca, perhiasan, dan senjata. Berdasarkan lokasi penemuannya di Nusantara dan ciri khas reliefnya, nekara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tipe pejeng dan tipe heger. Artefak besi antara lain ditemukan di dalam kubur batu Wonosari, Yogyakarta,
Besuki dan Punung, Jawa Timur. Berikut adalah perbedaan antara negara Heger dan negara Pejeng. Pengaruh kebudayaan Dongsong. Kebudayaan Dongsong terletak di wilayah Lembah Songhong, Sungai Ma, Teluk Tonkin, Vietnam dan berkembang pada 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Puncak dari kebudayaan perunggu dan munculnya artefak dari besi di Vietnam. Negara Dongsong termasuk tipe Heger, masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur Semenanjung Malaya yang dibawa oleh bangsa Austronesia. Kebudayaan Sanghyun, kebudayaan gerabah Vietnam yang menyebar hingga ke Indonesia, berkembang sekitar 600 sebelum Masehi di wilayah Vietnam bagian utara. Ciri kebudayaan Sanghyun terletak dari pola gerabah, yaitu pola geometri dan pengulisan dengan warna merah dan putih. Kebudayaan Kalanai berkembang di Filipina pada abad ke-5 sebelum Masehi dan menyebar ke Indonesia saat masyarakat memasuki tahap perundakian. Bangsa Melanesia termasuk rumpun ras Vedoid, Australoid yang memiliki ciri berkulit gelap. Keturunan bangsa Melanesia tersebar di Papua dan Kepulauan Melanesia. Bangsa Proto-Melayu memiliki ciri fisik antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Keturunan bangsa Proto-Melayu antara lain suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, suku Kubu, dan suku Batak. Bangsa Dutro Melayu memiliki ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Keturunan bangsa Dutro Melayu antara lain suku Gayo, suku Minangkabau, suku Jawa, suku Bali, dan suku Bugis. Masyarakat praaksara mewariskan nilai-nilai dan pandangan hidup melalui cara langsung maupun tidak langsung. Nilai-nilai budaya masa praaksara yaitu meliputi kepercayaan, gotong royong, musyawarah, keadilan, bercocok tanam, dan pelayaran. Nah, demikian tadi materi kita kali ini. Sampai bertemu di materi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.